الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Nurul Syafika dan semoga pada webinar malam kali ini menjadi berkah atas telah diperdengarkannya ayat suci Al-Quran. Baik, Amin. amin, 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 amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya nih, sebelum kita menuju ke acara webinar kali ini, yaitu webinar yang kita tahu ya. Webinar kali ini adalah webinar dengan tema Temukan Rahasia Menghafal Al-Quran dengan mudah dari rumah dengan metode tawazun. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema atau kita masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh pemateri, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih pesantren Darul Ulfat Indonesia itu sendiri. Jadi pesantren Darul Ulfat Indonesia itu adalah sebuah pesantren pondok yang berdiri pada tahun 2017 dan pada tahun ini tahun 2024 ini telah banyak cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada sekitar 16 cabang dan juga telah men-
meluluskan sekitar kurang lebih sekitar 1.500 hafid Quran, serta pesantren Tafid Darul Hufat sendiri sudah diakui oleh nasional dengan mendapatkan beberapa piagam serta sertifikat begitu. Jadi alangkah baiknya kita sebelum menuju atau kita mendengarkan tema atau materi yang akan disampaikan, kita melihat terlebih dahulu profil dari Pesantren Darul Fat Indonesia. Baik, silahkan. Para penghafal Al-Quran dalam mencapai cita-citanya waktu demi waktu. Didirikan oleh Ustadz Fuad Abu Hanan sejak 2013 yang berawal dari Rumah Al-Quran. Memberikan komitmen untuk menjadi yang terdepan dalam mencetak generasi hafid Al-Quran dengan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam. Darul Hufaz Indonesia akan terus memberi kontribusi dalam membentuk generasi Qurani dengan semangat sinar. Semangat ini yang membawa kami dapat terus tumbuh dan tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia demi menjangkau para hafiz dan hafizah yang ingin berfokus dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Insya Allah, Darul Hufaz Indonesia akan terus memberikan nilai dan manfaat yang lebih besar lagi, baik bagi santri, masyarakat, dunia pendidikan, dan juga bangsa Indonesia. Dengan beragam program yang bisa membimbing santri dalam menghafal Al-Quran. Program karantina Quran 1 tahun. Program unggulan dengan target hafalan Quran mungkin 30 juz. Program Daurah Quran 30 hari. Program di mana santri menyelesaikan ziyadah 30 juz dalam waktu 1 bulan, kemudian dilanjutkan ke level mungkin hafalan Quran 3-5 juz. SMP dan SMA Tahfidz Boarding School. Program pendidikan akademik berbasis hafalan Al-Quran terbagi menjadi 2 program, yaitu Tahassus Boarding dan Full Day School. Darul Hufaz Institute. Program sarjana kaderisasi guru Quran dan calon ulama dengan 6 program studi, yakni pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir, komunikasi dan penyiaran Islam, ahwal syahsiyah atau hukum keluarga Islam, dan ekonomi syariah. Program online. Program menghafal Al-Quran berbasis online dengan 2 kategori kelas, yaitu kelas tahfidz dan kelas tahsin. Menggunakan metode menghafal tawazun yang sudah diuji dan bersertifikat penghargaan nasional. Kami juga menyediakan layanan untuk Anda yang ingin ikut serta dalam membantu mewujudkan cita-cita para penghafal Al-Quran melalui program orang tua asuh di Darul Hufaz Peduli. Dengan memberikan dukungan kepada mereka, kita tidak hanya membantu mereka dalam mencapai tujuan mulia, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan agama dengan memberdayakan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan berakhlak mulia. Kami percaya akan pertumbuhan yang nyata bagi masa depan Indonesia. Masa depan yang dimulai dari sebuah dorongan, dan dorongan itu masih berlanjut. Bersama memulai cita-cita dengan berlandaskan ilmu Al-Quran. Darul Hufaz Indonesia, pantang pulang sebelum mungkin. Baik, Alhamdulillah. eh, Telah kita dengarkan secara singkat bagaimana sih Pondok Pesantren Darul Ubat Indonesia itu sendiri. Maka dari itu langsung kita menuju ke acara inti kita di acara webinar kali ini.
di acara webinar kali ini, yaitu webinar acara webinar kali ini yaitu dari nol hingga hafid, temukan rahasia menghafal Al-Quran dengan mudah dari rumah dengan metode tawazun yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Fuad Hanan. Sebelum kita menuju ke materinya, alangkah baiknya kita tahu nih siapa sih Ustadz Fuad ini. Ustadz Fuad Hanan itu siapa sih? Nah, bagi yang belum tahu atau yang sudah tahu, kita perkenalkan kembali dengan beliau, yaitu Ustadz Fuad Hanan. Abu Hanan adalah seorang yang berpengalaman dalam bidang studi Islam dan juga beliau merupakan founder dari pesantren Tafid Darul Hufat Indonesia yang Masya Allah di mana pesantren ini sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Selain itu, Ustadz Fuad Habu Anan juga aktif memberikan ceramah dan motivasi di berbagai lembaga dan forum dakwah dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan pemahaman beliau dalam berdakwah. Ustadz Fuad Abu Hanan memiliki visi di mana ingin membentuk generasi muda Qurani yang berakhlak mulia dan dapat memimpin di masa depan. Dalam kesempatan ini, beliau akan membahas tentang tema temukan rahasia menghafal Al-Quran dengan mudah dari rumah menggunakan metode tawazun yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan pencerahan bagi kita semua, para pendengar. Baik, tidak perlu lama-lama, mari kita langsung dengarkan materi dari beliau untuk Ustadz Fuad. Kami persilahkan. Baik. Ini udah ya suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Baik para hadirin yang mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Selamat bergabung juga pada antum yang baru bergabung. Ini adalah webinar kita tentang metode menghafal Al-Quran ya. Dari nol hingga hafiz, temukan rahasia menghafal Al-Quran dengan mudah dari rumah. Ya. Salam kenal semuanya, salam takzim kepada antum semua dimanapun antum berada, yang antum sudah menyediakan waktunya di tengah-tengah kesibukannya sehari-hari ya, kita meluangkan waktu insya Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk niat menuntut ilmu agama. Semoga kita mendapatkan berkah pada kesempatan kali ini dan termotivasi ya, tentunya tambah dekat lagi dan bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran, baik itu berapapun usia kita ya, atau keluarga kita ya, menjadi keluarga ahli Al-Quran dari anak-anak kita, kitanya sendiri tentunya, kemudian juga bisa juga mendakwahkan Al-Quran kepada orang lain, ya bisa mengajak saudara-saudara kita, ibu bapak kita dan sebagainya, supaya semuanya bisa menjadi ahli Al-Quran atau keluarga Al-Quran, sehingga kita juga bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat melalui syafaat Al-Qur'an. Baik. Kelihatan ya slide-nya ya. Oke. Kelihatan Tidak lupa. Ustaz. Oke, kelihatan. Metode tawazun ini ya, metode yang kita pakai sendiri di Darul Pas Indonesia berdasarkan penelitian ANA ya, pengamatan, interview dan semacamnya
dari 2012 ya, mulai mengajar-ngajar di rumah Quran, kemudian di rumah Quran sendiri sampai juga 12 cabang ya, Bogor, Jakarta, Bekasi, di masjid-masjid, di rumah-rumah gitu ya. Kemudian pada tahun 2017 kita memulai adanya pondok tahfiz yang karantina Al-Quran ya, di rumah-rumah, satu rumah 15 orang, 20 orang, 30 orang seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada pondok mukimnya ya, SMP SMA-nya, bahkan ada juga apa namanya, kampusnya ya, kampus Al-Quran, Al-Quran berbahasa Arab. Kemudian juga bisa menghafal Quran dari nol ya, dari awal betul-betul, dari nggak punya hafalan ya, bahkan bukan hanya dari nol, dari minus. Nah, mondok di DH dari minus, maksudnya itu apa? Belum bisa baca Al-Quran ya, kita ajarkan dari awal sekali gitu. Dan begitu juga kita pengen kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ya, antum semuanya, terutama masyarakat Indonesia khususnya, bagaimana Pondok Darul Fas Indonesia ini jauh lebih memberi manfaat di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, jadi kita akan siarkan metode ini supaya semuanya bisa menghafal Al-Quran dan semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu sendiri walaupun tidak mondok, dari rumah bisa. Tuh. Dan sebenarnya program ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ya, Tafis online ya, sejak awal COVID ya, sebelum COVID lah, sebelum COVID itu sudah berjalan dan muridnya itu ratusan orang gitu ya, dan sudah banyak juga yang berhasil menghatamkan hafalan ziyadah 30 juz, dan mungkin juga ada yang sudah sampai 10 juz, 15 gitu. Bahkan ada juga yang eh, pengen jauh lebih fokus lagi ya, pengen lebih serius lagi, datang ke pondok, menyelesaikan hafalannya, dan bisa kuburuan 30 juz. Masya Allah sekali kan programnya. Dan ini kita pengen menyiarkan supaya semua masyarakat Indonesia yang muslim, dari anak-anak ya, itu ada namanya madrasah apa namanya, kutab tahfiz online ya, untuk anak SD, SMP, SMA, ada madrasah tahfiz online gitu ya, dan ada tahfiz online umum, ada yang privat juga gitu ya. Yang penting ada keinginan join sama kita, insya Allah bisa kita bimbing antum semuanya menghafal dari nol, bahkan dari minus gitu ya, dari ikro insya Allah gitu. Nah, pada kesempatan kali ini untuk penjelasan dari segi metodenya, kita agak cepat aja karena slide-nya lumayan banyak. Jadi yang paling penting akan kita apa namanya, akan kita jelaskan. Tapi kalau seandainya nanti antum pengen ada pelatihan misalnya per lembaga ya, sekolah, sekolah tahfiz, Anda biasa ngisi-ngisi di sekolah tahfiz, pengurus-pengurus sekolah atau pondok seperti itu, atau motivasi santri-santri, itu bisa nanti ngundang anak gratis pokoknya mah gitu ya. Ini adalah metode wakaf untuk semua masyarakat ya, masyarakat Islam Indonesia, supaya apa namanya, kita bisa semuanya hidup berquran ya, bisa menghafal Al-Quran dan mengamalkan. Ya, ini kita akan apa namanya, kita telah berusaha meriset ya metodenya, bagaimana caranya menghafal itu dengan metode yang tepat ya, supaya apa? Supaya hafalnya itu cepat dan dalam waktu yang singkat gitu, nggak terlalu lama sekali dalam menghafal itu. Karena banyak kejadian sekarang, eh, banyak pondok atau rumah-rumah Quran tidak memiliki metodenya sendiri ya. Kalau nggak punya metode sendiri, dan juga kadang-kadang nggak mau ngikut orang lain, sehingga apa, tidak mau mengikut metode yang sudah matang gitu ya, sehingga kasihan murid-muridnya ya, nggak jelas kadang-kadang targetnya, bagaimana cara menghafalnya yang efektif, bagaimana cara murojaahnya, waktu-waktunya dan sebagainya, sehingga bukan cuma lambat aja berhasilnya, tapi bahkan kadang-kadang bisa sampai santri itu trauma dalam menghafal gitu ya, nggak suka dia kayak gitu ya, kayaknya susah, kayaknya ini gitu. Karena apa? Karena kita sebagian rumah Quran atau pondok itu nggak siap dengan metodenya, nggak terprogram dengan baik gitu loh, pondoknya. Makanya ini kita adakan supaya menjadi panduan juga, acuan juga bagi yang lainnya. Silakan nantinya bisa di ATM ya, amati, tiru, modifikasi, nggak apa-apa nih kita. Ya, sekarang ngomong sama anak itu bercanda. Kemudian jargonnya itu hafal, paham, mungkin ya, menghafal dengan pemahaman, dan insya Allah
mungkin. Artinya apa? Darul Fas Indonesia itu salah satu metode basicnya dalam menghafal itu harus dengan pemahaman, ya, harus dengan memahami setiap kosakatanya. Makanya mushaf yang kita gunakan juga mushaf khusus hafalan yang ada terjemah perkata di bawahnya, ya, sehingga apa, ketika kita menghafal kita paham dulu tuh alur ceritanya gitu, ya, kita paham dulu bagaimana makna ayat demi ayat, kata demi katanya, sehingga ketika kita menghafalkan itu jauh lebih mudah, dan murojaahnya pun juga kita bisa sambil mengingat ceritanya. Dan kita juga tidak mengajarkan supaya menghafal tuh kayak burung beo gitu loh. Jangan. Ya, kalau burung beo itu kan baca Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi tidak, apa namanya ya, tidak tahu apa yang dia ucapkan, gitu. Sementara kita menghafal Quran tidak bisa kita pahami Al-Qurannya, kan sayang sekali ya. Ya, contohnya sederhananya selain Al-Quran itu apa? Sholat gitu. Antum mau sholat khusyuk ya, tapi antum nggak tahu apa yang antum ucapkan artinya apa, minta sama Allah itu apa. Malaikat tuh juga heran-heran gitu. Ini orang komat kami ngapain gitu. Dia sendiri melakukan dengan cara sadar, tapi seolah-olah tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Kan aneh ya. Jadi makanya harus dengan pemahaman, ya, menghafalnya. Dan insya Allah ketika kita menghafal dengan pemahaman, mudah, ingat jauh lebih mudah mutkinnya daripada tidak memakai pemahaman. Bisa aja nggak pakai pemahaman, tapi itulah ya, menghafalnya tidak tahu makna dari Al-Quran. Sedangkan fungsi dari Al-Quran itu adalah dalam Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Dan yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gimana Al-Quran akan menjadi petunjuk kalau seandainya kita sendiri tidak paham dengan apa yang kita baca dan apa yang kita hafal. Itu. Oke, next. Mengapa harus menghafal Al-Quran? Ya, ini udah jelas ya. Farukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, ya. Sebagai pikiran adalah yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Ini adalah profesi bahkan amalan yang terbaik. Apapun profesi kita di luar sana, jadi guru, jadi dosen, ekonom, politikus dan sebagainya, jangan lupa hidup berquran, ya, jangan lupa hidup hidup berquran. Setiap hari membaca Al-Quran, jangan sampai hari-hari kita terlewatkan, ya, sehari saja dengan Al-Quran. Bahkan para ulama itu sering bermuhasabah diri kalau malam-malam itu, ya. Kalau dia nggak bisa baca Al-Quran hari itu sedih banget dan menangis gitu. Nah, dan sambil berkata apa, maksiat apa yang saya lakukan hari ini sehingga saya tidak bisa membaca Al-Quran gitu. Ini adalah rezeki, ya. Rezeki yang bukan semuanya duit, ya, tentunya, ya, kesehatan dan semuanya itu rezeki. Salah satunya juga rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita bisa membaca Al-Qur'an dalam setiap harinya. Ya, sesibuk apapun kita, ya, luangkan waktu untuk bersama Al-Qur'an. Rugi sekali kalau seandainya kita tidak melirik, tidak melihat dan tidak membaca Al-Qur'an dalam setiap harinya. Ya, ini menjadi amalan terbaik, ya, jadi wiridan kita dan sebagainya. Jalan yang kedua, jalan dekat menuju Allah Subhanahu wa taala selain kematian, ya. Mendekatkan diri kalau kematian sudah jelas. Maksudnya begini, kalau jalan vertikal kita kepada Allah menuju Allah Subhanahu wa taala biasanya itu melalui sholat paling utama, ya. Dan itu kalau dilakukan dalam sholat itu tidak boleh ada gangguan-gangguan. Nah, harus dengan syarat-syarat tertentu, rukun-rukun tertentu, sampai kita tunaikan dengan baik gitu, dari wudhunya, ya, menghadap kiblatnya, takbiratul ihramnya, sampai bacaan-bacaannya, ruku, sujud, berdiri, itidalnya, tasyahudnya, sampai salamnya. Ya. Tapi di luar sholat, apa yang langsung bisa menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satunya adalah Al-Quran. Ya, salah satunya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran di mana saja kita bisa baca. Mau di mobil, di kereta, kita sambil nunggu apa namanya jemputan, di waktu luang, kapanpun lah, di atas gunung, dalam kamar, gitu ya. Asalkan jangan di tempat-tempat terlarang aja, ya, toilet dan sebagainya. Dimanapun dan kapanpun kita bisa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang langsung diturunkan untuk kita hamba-hambanya melalui perantara malaikat Jibril dan Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan jalan dekat menuju Allah Subhanahu Wa Taala.
Sholat tadi itu dalam Al-Quran disebutkan wa aqimis sholat tadi zikri, ya kan? Dekatkan apa namanya? Dirikanlah sholat untuk kalian mengingatku, dekat kepadaku, gitu ya. Menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran itu dalam Al-Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Nah, ada juga di situ. Lidzikri, ya. Jadi salah satu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih fleksibel. Kalau sholat tadi Anda bilang harus wudhu dulu misalnya, ya. Al-Quran Al-Quran ada apa namanya? Bahkan para ulama juga membolehkan sebenarnya kalau memang nggak bisa gitu ya berwudhu, ya kan nggak wudhu, itu kalau kajiannya mendalam gitu, itu berwudu itu jauh lebih afdol daripada tidak wudu. Bukan berarti nggak boleh baca Quran tanpa wudu gitu. Kalau memang belum bisa wudu atau batal wudunya, baca Qurannya boleh dilanjutkan gitu ya. Nah, eh, karena ada juga ceritanya gitu ya, membaca Al-Quran itu yang pahalanya satu huruf satu huruf 10 itu adalah tanpa wudu. Nah, kalau berwudu jauh lebih besar lagi gitu. Salah satu pendapat para ulama kita. Nah, jadi luar biasa sekali ya, ketika kita bisa membaca Al-Quran setiap hari, mendapatkan lapis-lapis keberkahan dan pahala dalam hidup kita. Kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mencari selanjutnya mencari jalan kemuliaan gitu ya. Daripada kita caper ya mengharapkan validasi manusia setiap harinya, yang lebih baik kita caper kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita, memberi kita rezeki, memberikan kita kesehatan, memberikan kemudahan dalam urusan kita, ya enggak sih? Ya, caranya gimana? Ya salah satunya eh, apa namanya, dengan Al-Quran gitu. Kemuliaan yang kita cari di dunia ini, pujian orang lain gitu ya, kesuksesan dan sebagainya, itu kadang-kadang semu gitu. Orang memuji kita kadang-kadang memuji kita juga, tapi apa namanya, cemoohan sebenarnya di belakangnya, ya kan? Bisa jadi gitu. Tapi kemuliaan yang hakiki adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa terkenal di muka bumi misalnya kan, tapi penduduk langit mengenal kita dengan kita menjadi seorang ahlul Quran. Tentunya juga ada di sini syafaat ya, syafaat Al-Quran. Masya Allah ya, kalau seandainya kita apa namanya, mendengarkan syafaat kajian-kajian para ulama tentang syafaat Al-Quran itu. Ya. Bahkan di alam kubur juga menerangi kita nanti di akhirat akan mewujudkan seorang makhluk dan itu seperti kita yang sangat ganteng, sangat cantik gitu. Dan itu Al-Qur'annya gitu ya. Terus juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masuk surga tanpa hisab. Kemudian suaranya kayak gangguan. Kemudian terdengar bagaimana eh, Al-Quran ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala masukkan dia tanpa hisab, habis itu masukkan kepada surga gitu. Kemudian sudah masuk surga masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada surga yang paling tinggi, kemudian dia ditempatkan di tempat terbaik yang paling tinggi gitu kan, dan masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada ya Allah ridhoi dia. Ya, ridhoi dia gitu ya. Nah, itu sampai Allah ridho betul-betul kepada hambanya, baru Al-Quran tidak protes lagi, tidak apa namanya, minta-minta lagi sama Allah kayak gitu ya. Dan begitulah syafaat Al-Quran, begitulah Al-Quran membela kita sampai kita di akhirat juga. Di dunia pasti juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, karena para penghafal Al-Quran dia dijaga kemuliaannya, jaga juga dari para bahaya, musibah dan sebagainya tentunya. Kemudian selama hidup berquran, ya ini kita harus apa namanya, menjadikan salah satu tujuan hidup kita itu tidak lepas dengan Al-Quran, tidak lepas dari Al-Quran, tidak lepas dari pendidikan Al-Quran. Maka tumbuhkanlah kesadaran dalam diri kita ketika kita ingin menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa, kita bersyahadat, mengaku berislam, ya, mengaku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin amalan-amalan awal ya, ketika orang misalnya kalau basic-basic sekali orang hijrah ya, sebenarnya itu sholat lah yang pertama pasti ya. Ketika kita memperbaiki hidup kita, pertama sekali adalah sholat diperbaiki. Habis itu apa? Al-Quran gitu. Jadi kalau orang hijrah misalnya gitu ya, pasti bimbingannya seperti apa, misalnya saya seperti apa, sholat dan Al-Quran gitu. Lalu nanti sedekah, lalu nanti puasa, baru nanti amalan-amalan yang lainnya, umroh, haji dan sebagainya. Tapi ini sangat-sangat penting ya bagi kita
biar kita selama hidup menjadi hamba Allah yang tidak luput dari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, ya. Supaya kita nggak lari-lari nih, panduan hidup kita itu jelas ada, kita pahami. Baik, ini saya banyak ya, makanya Anda singkat aja. Nah, setiap hari itu berquran itu pekerjaan kita seumur hidup, ya. Mau apapun profesi kita, dokter dan sebagainya, gitu ya, dosen, dunia kesehatan, dunia politik dan sebagainya. Ya, kita setiap hari itu bersama Al-Quran, ada bagiannya qiraah, ya, baca gitu terus, gitu ya. Ada hafalan, hafalin gitu. Nah, ada juga murojaah, ngulang-ngulang hafalan terus, memahami ya, kemudian mengamalkan. Ya, ini 5M ini juga jadi kebiasaan kalau seandainya kita hidup berquran. Ini kerjaan kita tiap hari lah. Ya, ada masanya kita baca terus, ya kita hafalkan. Kalau nggak bisa hafal 30 juz, minimal juz 30 ya. Kemudian murojaah, ya, mengulang-ulang apa yang kita hafal. Ini penting sekali karena apa? Hafalan itu ketika kita tidak ulangi pasti cepat juga lupanya. Ya. Kemudian pemahaman, ya butuh ditingkatkan pemahaman kita. Makanya di Darul Fas Indonesia itu metodenya dengan memahami ya. Bisa juga dengan belajar bahasa Arab untuk jauh lebih gampang memahami Al-Quran atau mengikuti kajian-kajian tadabbur Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Ya, mengamalkan tentunya menjadi Al-Quran yang berjalan, meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang ideal bagi kita. Nah, apa yang dibutuhkan? Nah, bagi antum yang pengen dari nol di rumah sekarang ya, atau untuk anak-anak kita, ya, tumbuhkanlah kesadarannya ya dalam Al-Quran ya, eh, apa namanya? Bagaimana membangun dari rumah itu supaya apa namanya ya kita tuh bisa langsung gitu ya nggak usah banyak-banyak teori gitu ya langsung ke actionnya aja nah gitu. Action gitu ya untuk kita sendiri keluarga kita anak kita gitu ya di action gitu ya pertama pasti niat ya niat seperti kayak sekarang nih niat nih ikut webinar gitu ya habis ini niat untuk mulai menghafal Al-Quran atau yang sudah menghafal Al-Quran untuk menguatkan lagi mengukuhkan niatnya lagi ya karena niat itu kadang-kadang kuat di awal lemah di tengah hilang di akhir kadang-kadang lemah di awal kadang-kadang tiba-tiba semangat Masya Allah di tengah dan di akhir kadang lemah lagi ya niat itu harus di awal kuat tengah kuat dan di akhirnya pun kuat kalau niat menghafal Quran mah nggak ada akhirnya itu apa akhirnya itu adalah nafas terakhir kita sudah ya nggak ada lagi yang bisa menghalangi atau memalingkan kita dari Al-Quran harusnya seperti itu sehingga apa, mental kita kuat dan memang pengen sungguh-sungguh gitu lah menghafal Al-Quran yang mana tahu ya sebagai seorang hamba Allah pengen husnul khotimah juga kan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan caranya terbaik pula. Bisa jadi pas lagi sholat baca Al-Quran, baca ayat panjang, atau pas lagi duduk-duduk tapi sambil baca Al-Quran, sambil ngaji, ya kan? Itu. Jadi harus memiliki niat dulu ya. Jadi niat penting karena itu adalah simpul utama dari amalan, setiap amalan-amalan kita. Kemudian persiapkan diri kalau pengen menghafal Al-Quran. Diri itu diri kita sendiri atau sekitar kita. Misalnya kalau di rumah itu atur jam-jamnya, televisi dikondisikan, handphone dikondisikan, ya kan? Kemudian ada mushaf nggak gitu, beli mushafnya, mushaf hafalan, yang seperti apa rekomendasinya, misalnya tanya gitu ya. Kemudian eh, kalau untuk hafalan sebelumnya apa harus tahsin ya. Jadi bisa tuh tahsin dulu sambil menghafal berbarengan juga nggak apa-apa. Jadi kita siapkan dari kita bahwasanya kita memang pengen gitu menghafal Al-Quran. Jangan kayak niat-niat niat udah bagus, tapi kalau niat terus nggak ada actionnya gimana? Ya? Nah, selanjutnya baru kita mulai menghafal Al-Quran. Ya, baru mulai menghafal Al-Quran. Ya, kalahkan apa namanya hal-hal yang lainnya gitu ya dikorbankan gitu ya di waktu-waktu kita luang mungkin sepulang kerja dan sebagainya luangkan waktunya untuk Al-Quran mungkin yang lain sebagainya tunggu dulu deh yang penting coba deh ngafal dulu mungkin 15 menit kah 30 menit kah 40 menit kah atau 1 jam misalnya mudah-mudahan bisa kita meluangkan waktu ya sebenarnya menghafal di waktu luang itu susah nggak ada itu yang ada tuh apa meluangkan waktu jadi untuk memulai menghafal itu kita harus meluangkan waktunya gitu.
Nah, kemudian setelah kita mulai menghafal, kita butuh guru untuk setoran atau kalau di DH bisa juga dibilang partner ya, bisa sesama santri gitu. Kalau di rumah, ibu-ibu yang punya punya suami bisa setoran ke suaminya gitu ya. Atau anak-anak kita, adik, abang, kakak gitu ya, keluarga lah gitu ya, saling setor. Atau memang punya guru khusus ya, guru privat atau guru ngaji atau imam masjid atau halaqah Quran atau di dekat rumah ada mungkin TPA atau TPQ atau rumah-rumah Quran. Jadi kita harus nyari tempat setoran gitu ya, biar terpantau dan apa namanya hafalan kita itu tahu gitu ya salah-salahnya atau kurangnya di mana, ada koreksiannya. Itu lain. Itu actionnya ya. Nah, persiapan persiapan sebelum hafal ini singkat aja ya. Secara kalau seandainya kita suka gitu ya sama sesuatu, pasti kita berusaha untuk mendapatkannya ya. Contoh, nah, itu yang kita sukai tadi gitu. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita pengen bersama Al-Quran, jatuh cinta dulu sama Al-Quran, terpesona dulu sama Al-Quran, gitu ya. Insya Allah gitu. Orang-orang di luar Islam aja masuk Islam jadi mualaf itu kadang-kadang tuh sering tuh baca Al-Quran sampai tamat itu. Artinya doang gitu, bukan bahasa Arabnya gitu. Tapi ya itu cara mereka gitu. Sementara kita yang Islam sendiri itu jarang yang baca arti dari Al-Fatihah sampai An-Nas kayak gitu ya. Nah, jadi saking begitunya mereka ingin tahu ilmunya Al-Quran itu apa gitu ya. Jadi terpesonanya seperti itu gitu. Dengan Al-Quran kita mah nyanyinya doang terpesona gitu ya. Tapi itulah ya untuk Al-Quran itu hal yang positif ya. Jadi pertama itu persiapannya sebelum menghafal perlu pendekatan diri kepada Al-Quran. Pendekatnya dulu ya dengan caranya baguskan bacaan, tahsinnya, belajar ya. Kalau belajar untuk apa namanya sesuatu hal ini tuh bayar privat, bayar guru les sebagainya itu mau mengeluarkan doa apa namanya biaya yang besar. Tapi kalau untuk Al-Quran sesuatu hal yang basic dalam hidup kita yang juga nanti dipertanyakan di dalam kubur gitu ya, malah kita nggak mau untuk itu. Jadi jangan-jangan tipu daya setan ya, talbis iblis gitu ya untuk menjerumuskan kita sendiri. Kalau untuk dunia les matematika, les fisika gitu ya mau kayak gitu itu nggak salah sih ya gitu tapi ini yang urgen yang bahkan ditanya dalam kubur tentang Al-Quran gitu ya tentang kitab gitu ya masa kita nggak mau kayak gitu loh jadi harus ada kesadaran di sana. Kemudian sering menghatamkan bacaan Al-Quran khatam 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 sekali sebulan sehari sejuz gitu ya one day one juz kayak Odus gitu ya itu Masya Allah itu Odus itu yang pendirinya luar biasa ya dapat amal jariah. Kemudian memahami Al-Quran dengan membaca terjemahnya. Jadi mulailah dengan dikit-dikit ya, juz 30 ya surah An-Nas itu artinya apa sih gitu ya. Baca per kata per kata. Jadi saran anak, mushaf yang digunakan juga mushaf Al-Quran per kata. Kemudian secara spiritual gitu ya, banyak-banyak berdoa meminta agar jadikan sebagai ahlul Quran. Gitu ya, minta dalam sholat kita, tahajud kita, dalam setiap akhir sholat kita setelah selesai sholat, minta ya Allah berikan rezeki gitu. Untuk setiap hari bisa baca Al-Quran. Ya, bisa dengan Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa dekat dengan Al-Quran, bisa ikutin kajian-kajian tentang Al-Quran gitu ya. Kemudian banyak-banyak taubatnya, banyak-banyak ya, setiap hal ya dalam diri kita itu pasti punya dosa setiap harinya gitu ya. Jadi banyak hal yang kita perlu taubatkan sehingga hati kita bisa apa namanya bersih lagi ya, bisa lurus lagi gitu. Ini sejalan dengan nomor 3 tazkiyatun nafs ya, membersihkan diri kita. Kemudian mulai menjaga amalan-amalan ya, ibadah wajib ya, sholat dan sebagainya dan juga ibadah-ibadah sunnahnya. Sehingga apa? Dengan Al-Quran ya kita mendapatkan suatu power gitu ya dalam beribadah, suatu semangat dalam beribadah ya. Kemudian secara mental, ya, psikis kita yang non teknis ya biasanya harus memiliki tekad yang kuat gitu ya, niat yang lurus, tekad yang kuat gitu. Jangan sampai terkalahkan dengan banyaknya pegang handphone, Al-Qur'annya diabaikan. Ustaz, Al-Qur'annya kan juga di handphone, aplikasi ya Allah. Eh, tapi biasanya kalau pegang mushaf tuh jauh lebih beda gitu. Pegang-pegang handphone ya kan. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Kemudian merubah mindset kita, menghafal itu mudah, ya, senang, nggak susah kayak gimana-gimana. Makanya tadi menghafal dengan rasa happy, ya, senang, bahagia tanpa
tekanan gitu, disuruh atau dipaksa dan sebagainya itu jadi nggak enak gitu. Kan kita mendapatkan pahala, niatnya mendapatkan keberkahan. Malah dengan tekanan, dengan paksaan dan sebagainya, jadi itu kontradiktif. Ya, kemudian sugesti positif ya, insya Allah bisa gitu. Dan tidak mental block. Nah, mental block ini yang susah. Oh, saya sudah tua Ustadz, nggak bisa ngafal. Kan ibu yang bilang, ibu yang betua, bapak yang bilang karena seperti itu. Ya, para sahabat juga pada umur 60, 70 baru kenal Al-Quran, baru menghafal Al-Quran, gitu ya. Bahkan ada juga ulama-ulama besar umur 50 ke atas baru menghafal Al-Quran 30 juz, baru menghafal belajar qiraat dan sebagainya gitu. Ya. Jadi nggak ada istilahnya itu halangan umur dalam menghafal Al-Quran. Kalau misalnya kita memvonis diri kita, "Oh, saya nggak bisa, saya sibuk, saya ini." Yang kayak gitu-gitu tuh namanya mental block sudah. Ya, kita sendiri yang membunuh karakter kita sendiri. Oke, ada yang ini di waiting di room. Silakan di okein itu. Ya, ada 3 orang. Lanjut ya. Ini persiapan dalam menghafal, mengkondisikan diri, ya, wudhu, ya, pakaian yang bagus dan sebagainya. Jadi enak lah kita yang enakin gitu ya caranya. Fokus gitu ya. Jangan terlalu apa namanya menghafal di pinggir jalan bisa aja gitu. Cuman ya antum sekali menghafal di pinggir jalan jadinya hitungin lihat Qurannya sedikit, lihat mobilnya banyak. Jadi ngitungin mobil, ngitungin motor, liatin orang lewat. Nah, jadi itu yang mengapa namanya membuat lama jadinya menghafal, bukannya nggak bisa gitu ya. Terus relax, nyaman, ya, pakai wangi-wangian, aromaterapi dan sebagainya, gitu ya. Jadi tempat yang nyaman, yang enak, gitu ya. Mungkin di rumah kita ada musolanya, kah, atau di balkon, kah, atau di mana saja. Kalau di atas kasur gimana? Nyaman banget, nyaman kali itu. Tapi nggak nyampe 5 menit tidur tidur. Ya, nah itu. Kalau udah di atas kasur, nah udah ya bawaannya pasti tidur. Jangan ngafalnya di kasur. Kata Ustaz tempatnya nyaman, iya nyaman, tapi kasur jangan. Ya. Itu terlalu nyaman. Bahaya malah. Terus minum air secukupnya ya supaya nggak dehidrasi ya. Kalau dehidrasi kita otaknya jadi lemah gitu ya. Apa namanya itu memang iklannya memang benar itu ada aqua gitu karena dia gagal fokus kan. Jadi promosi nih. Lanjut melakukan persiapan ya, membaca, memahami dan membayangkan itu nama metode tawazun DHI ya kita jelaskan. Bernafas dengan teratur ya supaya nggak kayak orang berlari gitu nggak terengah-engah kayak gitu ya. Jadi bisa diatur juga wakaf dan ibtidaknya. Jadi kita tahu di mana kita memulai, di mana kita berhenti, pas baca nanti pas ngafal. Ketika kita baca itu udah dengan untuk menghafal tahu memulai dan berhentinya gitu. Jadi nggak apa namanya teratur gitu ya supaya nggak keruan nanti wakaf dan ibtidaknya jadi salah-salah. Mushaf, nah ini mushaf sangat membantu banget ya. Jangan gonta-ganti mushaf ya. Kita merekomendasikan mushaf hafalan per kata ya. Yang itu ada 2 jenis ya, yang memang satu barisnya itu sempurna, tidak di spasi-spasi gitu ya. Kita sudah praktekkan dua-duanya pakai mushafnya. Jadi kelemahannya yang ada spasi-spasinya itu apa namanya suka kelongkap gitu ya, hurufnya atau satu katanya suka apa namanya terlewatkan gitu. Jadi biar yang terjemah bahasa Indonesianya yang mengikuti bahasa Arabnya gitu. Ya. Terus di mana mendapatkan mushafnya Ustadz? Oh ada di DH Peduli. Apa DH Store. Maaf, maaf bercanda. Lanjut. Tapi memang ada sih. Yang wajib ada ketika menghafal ini kalau di pondok ini mah ya. Ini karena disesuaikan aja mushaf gitu ya. Ya kita ada buku mutabah itu untuk tulis-nulis kayak gitu ya. Kalau setoran hafalan. Kalau ini kalau di rumah nggak usah. Pensil. Nah, pensil ini biasanya digunakan kalau di DH itu pasti setiap halaman anak-anaknya pasti ada yang dicoret-coret gitu, di garis bawahi gitu loh maksudnya. Jadi kosakata yang susah, kayak gitu yang belibet atau ayatnya yang lumayan apa namanya lama nyangkutnya itu dikasih tanda di garis bawahi sehingga apa? Tanda itu menjadi clue bagi dia. Oh ini tadi yang di garis bawahi. Jadi dia intibahnya atau perhatiannya lebih terfokus ke sana sehingga pas ngafal dia keinget oh di sini yang ini kata kosakatanya gitu memudahkan. Jadi bisa digunakan pensil. Air minum tadi tuh biar lebih enak. Kenapa? Pas lagi ngafal, tiba-tiba haus, ya ngambil air minum dulu. Air minumnya kemana? Ngambilnya cari gelas ke dapur, gelasnya kotor cuci dulu. Pakai galon, galonnya habis, angkat galon dulu. Ya, ternyata galonnya habis, telepon orang orang tukang galon. Ya udah sore itu, apa lagi ngafalnya? Habis lama waktunya. Jadi itu salah satunya. Biar enak, biar bisa duduk. Ya, kalau ini ada disuruh jadi dukun.
Duduk tekun, dukunnya duduk tekun. Kalau udah bisa duduk tekun, anteng itu hafalnya, wah, insya Allah cepat itu hafalannya ya. Dah, oke. Ini metode tawazunnya langsung ke tekniknya aja ya. Nah, bisa lebih cepat kata, mungkin optimalisasi kerja otak, meningkatkan secara psikologis ya, rekor hafalan ini kalau di pondok. Kalau di rumah ya bisa juga sehari itu mungkin ada yang sampai 10 halaman setorannya ya, rekor-rekornya. Nah, ini dia. Antum bisa ya untuk metodenya ya, membaca, menghafalkan, membayangkan, menghafalkan, dan menyetorkan hafalan. Jadi tekniknya 5M. Ya. Oke, kita uraikan. Bacanya dengan pelan, tahqiq dulu, yang nggak usah terburu-buru supaya jangan salah-salah baca. Nggak seperlunya, 3 kali, 5 kali sebelum kita mulai menghafal. Kemudian dipahamin ayat-ayatnya, kosakata barunya, ya letak-letaknya, clue-cluenya, ada mungkin ya yuallazina amanu yang gampang-gampang kayak gitu ya, atau tanda ain, tanda hizab di sampingnya ya, biar kita ada tandanya kita menghafal. Jadi dipahamin ayat per ayat atau perkataannya dalam berbahasa Indonesianya seperti apa sih ceritanya. Nah, terus dibayangkan, diimajinasikan letak-letaknya dia sebelah kiri sebelah kanan, berapa halaman satu ayat, berapa ayat satu halamannya, ya posisi-posisinya. Kadang-kadang baris pertama, satu ayat pertama itu 2 baris, tapi nggak sampai selesai 2 barisnya, masih ada satu kata ujungnya summa berpindah ke ayat berikutnya. Itu jadi tanda juga, ya kita scan gitu ya, kita scanning ke satu halamannya, ya. Terus baru menghafalkan ya. Nanti antum bisa diinin aja di foto slide-nya juga ya. Harus fokus ya dalam menghafalnya itu. Kalau bisa jangan berhenti ya sebelum antum bisa menyelesaikan satu halaman. Kalau di rumah mungkin setengah halaman gitu ya. Atau mungkin kalau antum pemula silakan dimulai dengan 3 atau 5 ayat-ayat pendek dari juz 30 ya gitu. Terus bisa dengan tidak melihat mushaf, yang tidak bergantung ke mushaf. Tadi kan kita udah baca, pahami, gitu ya, dia bayangkan. Jadi jangan fokus ke Al-Quran. Tutup mushafnya atau taruh di samping kita. Dan ingat, ulangi lagi apa yang kita baca tadi. Itu namanya proses menghafal kan. Kalau kita lihat terus, itu namanya baca terus. Gitu ya, bukan menghafal. Nah, kalau di metode tawazun itu bisa menghafalkan satu halaman sekaligus. Ya, jadi dari bawah gitu ya, dari atas, terserah. Intinya dalam satu halaman itu ayat yang mudah-mudah itu antum ulang beberapa kali aja dan fokus kepada ayat-ayat yang susah dalam satu halaman itu. Ayat-ayat yang susah itu gimana? Ayat-ayat yang mungkin kayak lambat ngafalnya gitulah. Dibilang susah nanti ayatnya. Ini susah beneran gitu ya. Susah Ustaz ya. Kamu sendiri yang bilang susah kayak gitu ya, antum sendiri yang bilang susah, akhirnya memang susah dia. Ya. Terus yang ayatnya mungkin butuh diperjuangkan lebih ya fokus ke situ yang mungkin lebih panjang gitu ya atau lebih lama dapatnya atau lebih lama nyangkutnya di otak kita ya itu yang difokuskan. Kalau yang mudah-mudah mah tinggal digabung-gabungkan saja ya dengan ayat-ayat sebelum atau ayat-ayat setelahnya ya. Membacanya ketika menghafal agak hadir dikit jangan pelan banget gitu ya. Kalau pelan sekali nantinya ya lama itu dapatnya ya dijaga nafasnya satu nafas mulai dan berhenti ya, sebelum habis nafasnya. Jadi seperti itu. Tartil biasa lah gitu ya. Terus setoran hafalan. Ini butuh guru ya. Jangan otodidak terus ngapal sendiri, ngoreksi bacaan sendiri ini sendiri gitu ya. Nabi aja pakai apa setoran ke malaikat Jibril. Bahkan Ramadan itu di akhir ayat Nabi itu setorannya itu dalam sebulan itu 2 kali khatam ya 30 juz 30 juznya itu. Masya Allah kan, masa kita sendiri ngafal tuh tidak kayak gitu. Bukannya nggak bisa, tapi apa takutnya salah. Ya, nah prakteknya ini mungkin kita nggak bisa praktek ya, tapi antum bisa ini kan di rumah ya, atau nanti juga bisa ikut hafiz online di THI. Gimana cara optimalkan caranya ini dalam menghafal Al-Quran. Dibaca pelan-pelan dulu, cara tahqiq, dipahamin dan dibayangkan ya kan, baru dihafalkan secara hadal agak cepat gitu ya. Setorkan tajwid, tajwid itu sedang lah gitu, jangan cepat-cepat kali kalau setoran nggak diterima ya. Kalau pas kita ngafal nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya fokus kita terjaga, nggak ngantuk gitu.
Terus dibantu dengan blok-blok warna atau garis ini kalau pakai mushaf hafalan khusus ya. Ini yang dari Cordoba ya, mushaf Cordoba. Ya, ini yang kita tidak bisa praktekkan malam hari ini. Itu mungkin ya. Ini tipe-tipe penghafal, ada audio, visual, kinestetik, ya. Yang orangnya harus dengarkan audio tuh. Jadi kalau antum baru pemula, beli speaker Quran, ya. Jika perlu di rumah itu, ya, 24 jamnya itu dengerin total gitu ya. Surat ini lagi ngafal surat ini atau halaman ini itu aja bolak-balik gitu. Atau juz ini, juz 1 misalnya, atau juz 30. Udah itu aja muter-muter itu. Ya, sehingga apa nanti nggak asing lagi di telinga kita dan nggak berat lagi di lidah kita ketika membacanya gitu. Ya, memvisualisasikan itu butuh kayak apa namanya Al-Quran tadi membayangkan scanning kayak gitu ya. Terus juga dengan blok-blok warna kalau seandainya yang mungkin otak kanannya lebih cenderung ke otak kanan gitu ya, menghafal Al-Quran itu butuh visualisasi lebih gitu ya. Kinestetik tuh mungkin yang orangnya nggak bisa duduk lama-lama gitu ya, nggak apa-apa sambil berdiri, sambil jalan, atau ngapain gitu ya, nggak usah diam di tempat, nggak usah. Kalau diam di tempat, sekalinya diam di tempat, ya tidur, duduk kayak ngantuk kayak gitu. Ya udah sambil berdiri, sambil ngapain kayak ngapainnya nggak apa-apa. Ya, ini cara-cara megang mushaf, ya, cara melihat mushaf, ya. Ininya aja tambahannya. Tapi kadang-kadang ini penting banget juga gitu. Jangan selalu melihat ke mushafnya. Nah, melihat mushaf itu hanya ketika lupa gitu. Ya, udah kalau udah gini-gini nih. Kenapa meja ngafal tuh di DH itu tinggi tat gitu. Kalau nggak di bawah. Yang tinggi aja itu sejajar dengan mata gitu. Itu bisa masih masih bisa tidur tuh anaknya tuh. Apalagi di bawah antum tuh nunduk kayak gini itu nggak bertahan kayaknya 10 menit nggak bertahan itu. Ya, jadi bagus itu sejajar dengan pandangan mata lurus ke depan, bukan menunduk ke bawah kayak gitu. Di mana tak dapat beli itu ya? Tanya aja itu adminnya ada tuh dia jual. Nah, itu memudahkan atau bikin sendiri aja, gampang ya. Atau beli juga bisa. Ini kalau murojaahnya ya, ada sabeki, ada robot, ada manzil. Kalau di DH itu ada 5 level hafalan, jadi memang disiadakan ulang. Tapi kalau bagi pemula di luar sana ya bisa ngafal juz 30 dulu, juz 1, juz 2, juz 3 lanjut aja seperti itu sambil murojaah. Kalau seandainya memang mau intensif betul-betul ya bisa juga ziyadah 30 juz. Banyak yang tahfiz online selesai ziyadah 30 juznya dan ikut-ikut sudah juga di kita ya. Kalau Sabeki ini untuk hafalan baru untuk di level 2 atau level mungkin. Ya, silakan mau 1 atau 2 halaman atau mungkin per setengah-setengah halaman. Tapi kalau setengah halaman misalnya, setorannya nanti harus di bawah setengah halaman sebelumnya. Ya, jadi nggak boleh loncat lagi dengan setengah halaman berikutnya. Kenapa? Nanti kan harus menggabungkan antara per 5 halamannya diujikan gitu. Kalau setengah-setengah halaman terus kayak gitu, satu halamannya gimana dong? Ya kan? Nah, jadi jelek jadinya. Jadi kalau udah hafal setengah halaman di atas, hafal dengan di bawahnya, digabungkan nanti setorannya boleh 2 kali kayak gitu. Pas mau sebelum masuk ke halaman berikutnya, harus setoran 1 halaman secara utuh. Nah, nanti bisa setoran per 5 halaman, terus mengikat hafalannya itu bisa ini robot namanya ya. Ya udah dihafalkan, udah dapat halaman itu 1 misalnya. Ya diikat itu halaman 1, 2, 3, 4 kayak gitu gitulah. Ya, udah dapat 5, 1, 2, 3, 4, 5 setoran. Dapat 7, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 di Murojaah setiap harinya ya. Sehingga apa nanti kita dimudahkan untuk mukamal 1 juznya atau ujian 1 juznya nanti. Ya, jangan udah hafal habis itu dilupain aja gitu. Ya, manzil itu hafalan yang udah dirumahkan, misalnya udah dikantangin, udah mungkin, gitu ya. Jadi bisa murojaahnya 1 juz ya, 1 hari pakai partner bisa juga gitu atau murojaah mandiri juga bisa ya. Tergantung waktu kita mau 1, 2, 3, 5 juz atau ada yang 10 juz sehari, monggo ya. Sini ada catatannya menghafal dengan harus pakai guru ya atau partner untuk setoran-setoran, jangan sendiri-sendiri. Ini level mungkin hafalan di TH ya. Pertama tuh ziyadah ya. Ini ziyadah ini sangat luar biasa ya. Itu sampai ada yang 4 juz lebih loh. Karena cari pondok tahfiz yang lain ya mungkin nanti boleh bantu cari kalau seandainya ada laporkan ke Ana. Belum menemukan yang sampai hafalan baru setorannya di atas 4 juz. 83 halaman. 4 juz 3 halaman. Itu kalau fokus di pondok. Di luar sana mungkin bisa 5 halaman, bisa 7, bisa 10, bisa 15 atau mungkin bisa juga satu harinya 1 juz ya. Tergantung fokusnya. Ya, terus level 2 itu
ya ujian-ujian per jusnya lagi gitu ya. Level 3 itu ujian-ujian kelipatan 5 jus ya tasmiknya. Dan 4 itu 10 10 10 sebelum level 5 keburuan 30 jus sekali duduk. Ini selintas saja ya. Waktu menghafal nih. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda itu yang paling penting ya. Antum yang sibuk-sibuk di luar sana ngafalnya sebelum dan setelah subuh. 1 jam sebelum subuh, 1 jam setelah subuh. Itu dalilnya tadi. Itu dah kesepakatan para ulama yang sangat-sangat dianjurkan ketika mau berquran atau menghafal Al-Quran. Pagi ya tadi waktu duha, sisanya mungkin sebelum tidur tuh bisa juga kalau udah tenang gitu ya. Dan sisanya mungkin waktu-waktunya untuk merojaah ya. Semua waktu dan semua keadaan, semua kondisi. Nah, ini keren itu kalau misalnya bisa mengkhususkan waktu ya 1 jam kah atau 2 jam sampai 3 jam untuk merojaah silakan ya. Dan itu maksudnya nggak bisa kalau misalnya antum mau merojaah itu 2 jam sus untuk merojaah susah. Bagi-bagi aja waktunya pagi mungkin setengah jam sebelum subuh, setengah jam setelah subuh gitu ya, atau setengah jam sebelum berangkat atau sejak 1 jam di kereta pagi-pagi atau setengah jam misalnya gitu. Merojaah gitu ya. Nanti siang habis zuhur misalnya gitu ya setengah jam gitu sore pas pulang setengah jam gitu ya maghrib isya 1 jam misalnya gitu nanti sebelum tidur setengah jam atau 1 jam gitu jadi ya, akumulasi itu menjadi 2 jam atau 3 jam dalam sehari murojaah ya kalau untuk khusus duduk 2 jam 3 jam itu mungkin susah ya dari waktunya kemudian ada namanya tuh murojaah di waktu luang nah, ini kita silangin ya tidak ada waktu luang biasanya gitu bilangnya sibuk 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 yang ada tuh apa ya meluangkan waktu untuk murojaah. Bukan murojaah di waktu luang, tapi luangkan waktu untuk murojaah. Itu kuncinya. Mungkin itu ya. Ini silakan dibaca aja yang lain-lainnya. Nah, ini mental blocknya sudah nih. Kenapa menghafal Quran itu sulit? Padahal sebenarnya menghafal Quran itu mudah ya. Tidak ada keinginan yang kuat, nggak siap mental untuk berjuang, tidak mengikuti program dengan baik, tidak fokus ya, tidak ada totalitasnya, tidak banyak banyak pikiran dan sedikit menghafal. Kurangnya jiwa kompetisi dalam diri, kurangnya motivasi diri atau support dari keluarga atau orang terdekat kita. Belum maksiat, nah ini susah juga ya. Bahkan kalau terakhir putus asa ya sudah itu. Mungkin itu aja, Ustaz Blian ya. Silakan kalau sebenarnya ada waktu untuk tanya jawab. Ya, silakan. Baik Ustaz, Alhamdulillah sudah kita dengarkan materi dari Ustadz Fuad mengenai rahasia menghafal Al-Quran dengan mudah dari rumah dengan metode tawazun. Sudah kami buka sesi pertanyaan kali ini dan silakan yang ingin bertanya langsung saja lewat chat dan akan kami Bacakan. jawab dan kami bacakan. Baik, insya Allah akan kami pilih 3 pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, Oke, sudah ada ya? sudah ada, saya sudah Silakan. berikan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau tanya bagaimana sih cara mengatur waktu menghafal dan kerja sambil kuliah Ustaz? Karena terkadang tidak bisa mengatur waktu tersebut Ustaz. Terima kasih. Ya, kerja iya, kuliah iya. Luar Semuanya biasa. orang sibuk ya. Ya, nggak ada yang sibuk kalau udah nggak sibuk ngapain? Ya kadang-kadang pengangguran juga sibuk dengan pengangguran. Sibuk nganggur. Ya, semuanya ya tadi itu ya. Salah satunya di akhir-akhir Anda singgung. Kalau antum nyari waktu khusus 1 jam, 2 jam, 3 jam fokus kayak gitu ya, mungkin susah gitu. Ya dibagi-bagi waktunya. Nah, disesuaikan dengan target kita sehari. Nggak usah muluk-muluk targetnya ngafal setengah halaman atau 1 halaman sehari nggak apa-apa. Ya, kalau kuliah biasanya dulu anak punya konsepnya itu bilangnya gini. Kalian tuh kumur-kumur gitu namanya. Kumur-kumur itu kuliah murojaah. Ya, sebelum berangkat kuliah ya murojaah dulu gitu ya atau sambil di jalan diangkut di kendaraan umum dan sebagainya. Nyampe kampus kalau sedang nggak ada dosen ya ya jangan langsung ke kantin, jangan langsung main, jangan langsung ngapain gitu ya. Sambil nunggu dosen itu kan bisa murojaah. Kadang 5 menit, 10 menit gitu. Ya, antum kalau lancar hafalannya 20 menit itu kan bisa murojaah 1 juz loh. 1 jam itu bisa 3 juz. Ya kan?
Nah, tinggalnya mau atau enggak gitu. Kadang kita sedikit dosen nggak ada, udah ngambur dari kelas, main gitu. Ya, nongkrong sama teman-teman dan sebagainya. Itu masih pagi, apalagi gitu ya. Ya udah duduk sambil ngaji, tenang kayak gitu. Itu bisa. Jadi kumur-kumur kuliah murojaah. Jadi pulang kuliah itu langsung murojaah dulu. Target hariannya berapa? Mungkin 1 juz atau 2 juz atau 3 juz. Sisanya setelah udah murojaah, baru antum main, baru antum organisasi misalnya kan, baru antum bikin tugas misalnya. Ya, kenapa? Kalau antum main dulu, ke sana sini dulu, bikin tugas dulu semuanya, akhirnya apa? Kita udah lelah, udah capek, matanya pun juga udah capek. Sehingga apa? Kalau murojaah ya udah waktunya juga sebelum tidur. Ya, ya udah ambil Quran, duduknya pun juga di kasur, katanya niatnya murojaah 5 menit maksimal 10 menit, tewas tidur ke alam lain. Tepar ya. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kita tuh nggak bisa istiqomah sama murojaah. Jadi tentukan target antum sendiri murojaahnya berapa ya juznya. Sedikit-sedikit aja dulu, mungkin setengah-setengah juz atau per 5 halaman. Yang penting itu diistiqomahin. Ya kayak wiridan gitu loh. Antum wiridkan setiap harinya. Kalau seandainya udah bisa melewati, ini ringan gitu ya. Kalau cuma 5 halaman, naikin setengah-setengah juz gitu ya. Nah, cari waktu-waktu yang nyempil kayak gitu. Kalau ada papan tulis, Anda bisa gambarkan gitu ya. Ini sibuk, ini kerja, 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 kuliah, 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 kayak garis-garis lurus gitu kan. Nah, itu kan ada garis-garis lurus tuh di samping-samping itu ada jedanya kan. Ada jeda-jedanya kan. Nah, itu kan banyak tuh kosong tuh. Jeda-jedanya itu. Nah, di situlah tempatnya kita murojaah. Kalau harus khusus tadi, harus ke masjid dulu, harus pulang dulu di tempat kita paling nyaman dulu ya kapan gitu ya waktu untuk murojaahnya. Jadi murojaah itu dimanapun dan kapanpun harus bisa dan terbiasa. Insya Allah seperti itu ya. Baik, Ustaz. Lanjut. Barakallahu fikum, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Apakah ada tips untuk saya asal bisa menghafal Al-Quran, Ustaz? Nah, ibu ngafal aja sama anak ibu sekalian. Ya, lebih mantap ya, puterin murotalnya, pokoknya dengerin ayatnya, baca bareng sama anak-anak. Jadi kan ibu-ibu itu kan kosakatanya banyak tiap hari terus ngomong kayak gitu kan. Jadi kita sama sambil ngajarin anak, ini mungkin anaknya udah besar apa kecil ya, anaknya kecil dulu ya, masih kecil gitu ya, sambil ngajarin anak kita baca Al-Quran atau menghafal Al-Quran seperti mendengarkan lagu kayak gitu ya. Kalau anak-anak kecil itu masih bisa dia menghafal seperti itu, ya udah gitu, banyakin di situnya. Jadi ibu nggak usah nyanyi-nyanyi yang kayak gimana-gimana, gitu, bobo dan sebagainya gitu ya. Bacain aja Al-Quran sekalian. Jadi ibu hafal, ibu kerja, anak ibu juga kedengarannya setiap harinya mendengarkan Al-Quran dari ibu. Untuk mereka belajar mengucapkan atau berbicara, itu kan ada penelitian ya, speech delay itu salah satunya bisa dengan Al-Quran juga. Bisa juga dengan mengajarkan anak membaca Al-Quran. Itu juga membantu. Jadi bareng aja sekaligus ya sama anaknya ngafal, sama anaknya murojaah. Jadi insya Allah bisa. Makanya usahakan ya di rumah 24 jam kalau bisa murotal aja udah. Jangan usah yang lain-lain gitu. Apalagi kalau diem kayak gitu di rumah tuh. Ya kalau lebih parah lagi kalau misalnya musik dangdut lah atau apalah apalah. TV itu ya, TV itu dibiarin dari pagi sampai malam. Kenapa? Saya sendirian di rumah Ustaz atau sama anak buang, terus kayak ngerasa sepi atau gimana biar ada suara. Ya, coba kasih suara-suara murotal kayak gitu. Jangan cuma suara-suara nggak jelas kadang-kadang itu ya. Ya, nggak tahu kita manfaatnya seperti apa. Ya kadang-kadang malah menjauhkan diri dari Allah kayak gitu ya. Nauzubillah. Jadi insya Allah bisa menghafal dengan sekaligus bareng sama anaknya. Yud. Barakallahu fikum, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum, Ustaz. Saya memiliki keinginan yang besar untuk menghafal Al-Quran, namun seringkali terkendala dengan kesibukan pekerjaan. Seringkali saya merasa sulit menemukan waktu yang konsisten untuk menghafal. Apakah di Darul Hufat ada program khusus yang bisa mendukung saya menghafal Al-Quran di tengah jadwal kerja saya? Terima Iya, kasih. betul 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 ya. Itulah kita arahkan program ini kalau nggak bisa mondok itu bisa ikut habis online. Seperti Ibu yang tadi juga gitu ya. Tetap butuh guru ya Bu ya, walaupun bisa ngafal sendiri ya. Bacanya udah bagus, udah bisa tahsin lah misalnya.
eh di sela-sela waktunya yang apa namanya sambil gendong anak misalnya gitu ya, atau anaknya pas tidur gitu ya, bisa sambil setoran, bisa sambil apa namanya video call sama gurunya gitu ya. Insya Allah tuh bisa gitu ya. Kayaknya nggak bisa Ustaz, ini nggak bisa ikut online pun nggak bisa. Kalau nelpon sama teman ngegosip aja bisa lama. Masa kalau ngaji cuma satu halaman 5 menit, kalau nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang kita kena alasan aja gitu ya. Begitu semua teman-teman yang sibuk juga ya dengan kuliah, dengan pekerjaan, nggak bisa mondok gitu ya. Nah, salah satunya tahfiz online yang DHI adakan, Darul Fas Indonesia adakan itu salah satu solusi gimana Darufas Indonesia bisa jauh lebih bermanfaat di tengah-tengah masyarakat gitu. Bukan hanya menyimak hafalan aja, ya dari tahsin ada halakoh tahsinnya. Dari klok satu kita ajarkan seperti itu. Kalau mau gabung dengan yang lain atau satu halakoh, privat khusus aja. Kalau saya kan udah tua, Ustaz, malu ibu atau bapak gitu, malu dengan yang lainnya. Ya khusus aja, privat aja, ya. Jadi one by one itu ya, video call satu-satu kayak gitu diajarkan ya. Jadi insya Allah nggak usah takut atau nggak usah malu-malu. Saya juga dulu waktu jadi imam masjid ya, itu banyak gitu jemaah kadang-kadang tiba-tiba tuh pagi-pagi curhat habis subuh bilang, Ustaz saya belum bisa ngaji gitu. Umurnya berapa? 60 ke atas gitu ya. Kerjanya di mana? Di stasiun TV, di mana lah misalnya kayak gitu ya. Orang-orang hebat, ya orang-orang kaya, orang-orang luar biasa gitu ya. Kesibukannya juga luar biasa gitu. Tapi tadi ya, ketika dia bilang nggak bisa ngaji, ya ini apa? Ya, karena ada waktu, nah apa namanya tahsinin gitu ya, sampai dia bisa khatam 30 juz ya kayak gitu. Jadi bisa ngaji, bahkan bukan cuma bisa ngaji, tapi bisa baca 30 juznya di hadapan saya kayak gitu ya. Dan dilanjutkan dengan tilawah sendirinya di rumah. Itu Masya Allah ya, luar biasa. Insya Allah bisa ya. Ya, Lanjut. barakallahu fikum. Insya Allah ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Kan Ustadz, kalau yang udah lansia bisa nggak Pak Ustadz menghafal menggunakan metode tawasul? Barakallahu fikum. Iya, ya. Metode itu gunanya untuk memudahkan ya. Kalau trik menghafal itu banyak lagi ya. Macam-macam lah gitu ya. Dengan banyaknya pengulangan dan sebagainya. Jadi 5M tadi itu bisa kita implementasikan dan itu untuk dasar ya dalam menghafal Al-Quran ya. Dan gimana enaknya kembali kepada kita masing-masing. Yang penting teknik dasarnya kita tahu ya. Menghafal dengan baca dulu, yang membaca kemudian dipahami ya. Kan ditinggal ibu beli Al-Qur'annya mungkin yang gede kali ya, yang gedean gitu ya. Kalau yang kecil itu untuk murojaah mungkin bisa. Al-Quran Pocket itu untuk murojaah ya teman-teman, untuk apa namanya lebih gunanya gitu loh. Semakin besar untuk menghafal itu Al-Qur'annya semakin bagus. Kalau enggak yang standar lah. Standar itu apa? A5 ya. Ya, A3 atau 5? tadi. A5 ya namanya. A3 yang gede. Ya, Oh, A3 yang gede, poster. A5 itu ukurannya standar lah gitu ya. Tapi kalau mungkin orang tua yang lebih besar gitu ya, yang lebih besar mushafnya. Ya dipahamin, dilihat ayatnya, dibayangin kiranya kayaknya nih cuman ayat, kayaknya ini cuma 5 ayat, gitu. Diulang-ulang, pelan-pelan. Insya Allah bisa. Yaitu metodenya untuk semua semua golongan, semua kalangan, insya Allah bisa. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa mungkin secara offline atau online lagi. Ya, mungkin itu saja yang Hana bisa sampaikan pada malam hari ini. Terus semangat, terus bersama Al-Quran setiap hari. Jangan biarkan hari kita berlalu setiap harinya tanpa Al-Quran. Ya, mudah-mudahan menjadi ahli, ahli surga, ahli Al-Quran, dan juga keluarga kita mendapatkan menjadi apa namanya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah karena di dalamnya ada cahaya Al-Quran. Itu saja. Anda kembalikan ke moderator. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz Fuad dalam penyampaian materinya yang luar biasa pada webinar kali ini pada malam hari ini. Bagaimana teman-teman setelah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Fuad, langsung ya kita langsung action, kita langsung mulai hafalannya, kita langsung persiapkan dengan sematang mungkin
eh, dan semoga kita semua bisa menjadi ahlul Quran. Baik, sebelum kita akhiri, maka tidak lupa saya sebagai moderator, saya akan menyampaikan, jangan lupa teman-teman, dalam menghafal Al-Quran itu kita butuh niat yang sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin menuju goals atau menuju titik yang mana kita ingin capai, yaitu menghafal Al-Quran dengan selesai atau bahkan dengan mungkin yang luar biasa. Selanjutnya, menghafal Al-Quran dengan meluangkan sedikit waktu kita, bukan mencari waktu, bukan mencari waktu lah, waktu luang itu, ya. Tapi kita meluangkan sedikit waktu kita untuk menghafal, memulai menghafal atau mulai murojaah seperti itu. Dan setoran itu dengan partner atau dengan guru yang khusus lah. Gitu. Dan jangan lupa teman-teman juga dengan 5M, sebuah metodenya 5M, yaitu membaca, memahami, membayangkan, menghafalkan, dan kemudian disetorkan ke ustadz atau partnernya masing-masing. Dan kita ambil quote dari ustadz ya, meskipun tidak terkenal di bumi, tapi semoga dengan berkahnya Al-Quran, kita dapat dikenal di akhiratnya kelak nanti. Baik, baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah telah selesai rangkaian acara dalam webinar metode tawazun dari nol hingga hafid dengan menemukan rahasia menghafal Al-Quran dengan mudah dari rumah. Alhamdulillah, saya Bilian Arsi sebagai moderator pada webinar kali ini atau acara malam kali ini. Memohon maaf sebesar-besarnya atas segala percakapan atau omongan yang kurang dari Ana sendiri. Baik, sebelum Ana tutup, jadi Ana akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Insya Allah Ta'ala pada webinar dari nol hingga hafid menemukan rahasia menghafal Al-Quran dengan mudah dari Quran dengan menggunakan metode tawazun akan diberikan 3 benefit. Yang pertama itu akan diberikan e-sertifikat atau elektronik sertifikat yang insya Allah akan dibagikan menggunakan Google Drive dari kami yang akan dikirim langsung 3 hari setelah acara alias 3 hari setelah acara ini. Baik, yang selanjutnya itu akan terdapat link rekaman videonya. Video webinar ini insya Allah akan di-share di YouTube. Silakan melihat langsung di YouTube kami, Pesantren Darul Hufat Indonesia. Yang insya Allah akan kita usahakan upload sekitar 1 minggu ke depan. Yang terakhir, yaitu akan diberikan diskon untuk para peserta webinar secara free pendaftaran untuk program Tafid online kami di Pesantren Darul Fat Indonesia. Baik, seperti itu benefit yang akan didapatkan oleh para peserta webinar pada malam hari ini. Dan juga tak lupa bagi yang ingin memperdalam atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai metode tawazun ini dapat mengomunikasikan secara langsung kepada admin kami dan insya Allah tidak ada fee dalam penyampaiannya seperti itu. Kalau ingin mengundang Ustadz Fuad dalam sebuah acara untuk menjelaskan secara langsung tentang metode tabasun ini, insya Allah free dan insya Allah Ustadz akan meluangkan waktunya untuk memberikan berkunjung dan memberikan materinya seperti itu. Oke, itu saja dari saya sebagai moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi selamat malam wabarakatuh. semuanya. Selamat istirahat. Luar biasa. Baik.